Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di video dalam media pembelajaran bahasa Indonesia. Kita belajar di sini, kita belajar di bab 1, yaitu kita belajar tentang materinya tentang menjadi ilmuwan muda. Ya, kalau disebut dengan ilmuwan, biasanya itu mengarah kepada menjadi penemu apa yang kita temukan, ya. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan adalah sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Ya, materi kita pada saat ini yaitu kita belajar tentang materi percobaan, ya. Laporan teks percobaan. Apa itu laporan teks percobaan? Dalam informasi pokok dalam teks laporan percobaan yang harus kita ketahui yaitu ada tujuan percobaan. Ya. Tujuan percobaan, kemudian langkah-langkah percobaan, kemudian hasil percobaan, kemudian alat, bahan dan alat yang digunakan. Ya. Apa itu percobaan? Ya, coba lihat. Coba kalian perhatikan. Simpulan merupakan salah satu bagian penting dalam teks percobaan. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling mengaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Simpulan dapat ditulis dalam bentuk poin-poin maupun paragraf. Ya. Seperti ini. Struktur teks laporan percobaan. Ada strukturnya. Yang pertama itu adalah judul. Nah, judul itu kita memperlihatkan fakta jelas, positif, singkat, khas, kemudian menampilkan kata kunci. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu kita harus memaparkan latar belakang dulu. Kemudian rumusan masalah. Kemudian kita memaparkan tujuan percobaan secara lengkap. Kemudian yang ketiga, landasan teori. Memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Kemudian metode penelitian. Kita harus memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja dalam percobaan secara detail. Ya. Hasil dan pembahasan dipaparkan secara cermat dan dengan jelas didasarkan pada kajian teori, simpulan. Hasil percobaan dipaparkan secara singkat, kemudian daftar pustaka berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan. Seperti contoh, kalau kita di bangku perkuliahan, biasanya kita disuruh untuk membuat laporan, ya. Kita membuat laporan atau kita mau penyelesaian dalam studi S1, biasanya kita disuruh untuk membuat skripsi. Ya. Apa itu skripsi? Ya, disitulah skripsi kayak metode kita meneliti. Kemudian kita gambarkan secara jelas apa yang kita lakukan setelah beberapa tahun kita dalam bangku perkuliahan. Ya. Untuk menyelesaikan studi tersebut, kita harus membuat skripsi. Dalam skripsi itulah kita tuangkan dalam metode teks laporan percobaan. Ada seperti judulnya, ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan daftar pustaka.
Ya, itulah semua yang ada di dalam skripsi. Ya. Kemudian kita masuk lagi, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, kalimatnya harus kompleks. Kenapa? Kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Nah, kemudian kata penghubung. Kata penghubung, kata atau ungkapan perhubungan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Ya, itu yang kalian harus perhatikan. Kata rujukan, kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Istilah teknis, istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah penyusunan teks laporan percobaan. Ya, biasanya langkah-langkahnya kita harus mengumpulkan data percobaan. Ya, seperti kalau kita mau menyelesaikan suatu studi di perguruan tinggi contohnya ya, ada namanya kita harus turun lapangan atau PKL. Ya, kita PKL dulu. Setelah PKL, disitulah kita mengumpulkan data-data percobaan. Setelah itu, kita mengembangkan. Ya, apa yang kita sampai kita PKL di sekolah, kita mengembangkan. Kita ambil sampel dulu. Kemudian caranya kita mengambil entah kita mengajarkah atau apakah di dalam kelas. Setelah kita mengajar atau kita mengambil sampel tersebut, kemudian kita mengembangkan. Apa yang kita kembangkan? Nah, materi yang akan kita angkat sebagai bahan acuan untuk kelulusan pada satu studi yang akan kita selesaikan. Seperti pengembangannya, kita harus lihat dulu pendahuluannya yang bagaimana, landasan teorinya yang bagaimana, kemudian metodenya, metode percobaannya yang bagaimana. Nah, hasil dan pembahasannya itu yang bagaimana, kemudian simpulannya, kemudian kita harus lihat metode percobaan. Dalam kalimat kah, kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan kata istilah. Ya, itulah yang kita pelajari dalam metode atau teks laporan percobaan. Sampai di sini kita punya materi. Nanti kurang lebih seumpamanya ada yang kurang jelas menurut kalian, kalian bisa WA saya, WA Ibu secara pribadi supaya Ibu menjelaskan secara rinci lagi. Tapi seumpamanya kalian bisa mencari materi secara otodidak, kalian cari saja materi tentang percobaan. Dalam teks percobaan itu sudah ada semua materinya. Nanti seumpamanya masih ada materi yang belum kalian pahami betul, kalian bisa tanya ke Ibu. Sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.